Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat. Hari ini Pak Saiful akan menjelaskan tentang materi yang pertama di kelas 5 semester pertama, yaitu bagaimana kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah hauqalah, ya. Kemudian yang selanjutnya ialah nanti di subnya kita akan mengenal apa itu kalimat hauqalah. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Kemudian kita akan mempelajari kapan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah, kemudian apa hikmah yang diperoleh ketika kita nanti mengucapkan kalimat tersebut. Oke, langsung saja kita ke materinya. Ya, kita mulai dari mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Apa sih kalimat thayyibah hauqalah itu? Bunyinya bagaimana? Ini bunyinya ialah la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian di mana sih ayat itu ataupun kalimat tersebut itu sebenarnya dalilnya ada di mana? Ini dalil dari Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaknya diam. Perintah ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad supaya kita mengucapkan lafal-lafal yang baik, ya, lafal-lafal yang baik ataupun kalimat thayyibah itu. Kemudian salah satu dari kalimat thayyibah itu ialah kalimat thayyibah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, tidak, apa artinya kalimat ini? Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang tidak ada daya dan upaya ataupun kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kemudian masuk ke materi selanjutnya ialah bagaimana cara mengucapkannya. Ya, tadi Bapak sudah sampaikan cara mengucapkannya, la haula wa la quwwata illa billah. Itu cara mengucapkannya. Kemudian yang selanjutnya ialah waktu pengucapan kalimat thayyibah hauqalah itu kapan? 1. Apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup, seperti ditimpa penyakit dan karena musibah banjir. Jadi nanti ketika anak-anak ditimpa sebuah musibah, maka disitulah waktunya untuk mengucapkan kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian ketika mendengar suara azan, ya, suara azan, kecuali kalimat Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar. Kemudian ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, juga jawabannya tetap sama. Baru ketika
ucapan lafaz hayya 'alas shalah baru diucapkan la haula wala quwata illa billah. Juga ketika ada suara azan mengucapkan hayya 'alal falah. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah jawabannya ialah la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang ketiga, kapan kita mengucapkannya? Ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan, kalau tadi kita diterima, yang pertama kita mendapatkan musibah, kemudian yang kedua ketika azan. Sekarang ketika kita meminta pertolongan, ketika kita sedang kesusahan, maka disitulah perlunya menyampaikan kalimat la haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah hadis diceritakan pada suatu ketika ada sahabat yang menghadap ke Rasulullah mengatakan bahwasanya anaknya ditawan oleh kaum kafir Quraisy. Setelah ditawan, kemudian kata Rasulullah, bacakan kalimat ini. Kalimat itu kalimat apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, pada saat itu ketika diucapkan dari malam sampai pagi, ternyata anaknya pulang dari tawanan kafir Quraisy. Itu adalah merupakan bentuk bahasanya kalimat la haula wala quwata illa billah itu bisa digunakan untuk memohon pertolongan. Kemudian yang terakhir, hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Itu apa saja sih hikmahnya? Yang pertama ialah menghapus dosa-dosa. Jika kita mengucapkan kalimat ini, insya Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah yang dikatakan bahwasanya tidaklah seorang di atas muka bumi ini yang mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, dan la haula wala quwata illa billah, melainkan dosanya diampuni meskipun melebihi buih di lautan. Meskipun melebihi buih ini apa ya, kalau bahasa kita orang Jawa itu namanya umpruk di lautan ya. Kemudian yang selanjutnya ialah merupakan salah satu amal ibadah saleh berpahala abadi. Jadi ini merupakan amal ibadah yang saleh, yang berpahala abadi, yang terus mendapatkan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai harta simpanan di surga. Sebagai harta simpanan di surga, Rasulullah SAW bersabda, ucapan la haula wala quwata illa billah sesungguhnya ia salah satu harta simpanan di surga. Kemudian yang selanjutnya adalah menghilangkan kesusahan, jelas seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi di awal, untuk menghilangkan kesusahan. Yang keempat, yang kelima, mempercepat datangnya rizki. Hadis Rasulullah, barang siapa yang lambat atas rizkinya, maka hendaklah ia memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kemudian yang keenam adalah merupakan tanaman di surga, seperti hadis Rasulullah ini, wahai Nabi Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman di surga. Sesungguhnya tanaman surga sangat baik dan luas. Maka Nabi Muhammad bertanya, apa tanaman surga itu? Nabi Ibrahim menjawab, la haula wala quwata illa billah. Hadis ini keluar ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj dan bertemu Nabi Ibrahim. Kemudian yang terakhir, termasuk salah satu pintu surga. Jadi salah satu pintu surga itu ada namanya yang bertuliskan ya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Demikian anak-anak materi tentang akidah akhlak pada saat ini. Silakan nanti anak-anak baca dan cermati, pahami
baru nanti minggu depan silakan anak-anak untuk menulis dan mencatatnya di buku. Sekarang tinggal dibaca dan pahami. Akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.